Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan webinar hari ini. Perkenalkan nama saya, Bagus Nur Muhammad dari SMP Negeri 2 Pandaan, yang menjadi fasilitator Anda hari ini. Pembahasan webinar hari ini adalah tips dan trik menuntaskan pengisian pengelolaan kinerja PMM. Semoga apa yang akan kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan murid-murid kita. Dengan mengucap basmalah, marilah kita mulai materi webinar hari ini. Selamat menyaksikan. Saya akan melakukan simulasi pengisian SKP pada fitur pengelolaan kinerja di PMM. Sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2024 ini guru dan juga kepala sekolah baik ASN maupun non-ASN diharapkan untuk melakukan perencanaan SKP dan juga nanti di dalam pelaksanaan dan juga penilaian pada fitur pengelolaan kinerja di PMM. Ya, Bapak Ibu, untuk masuk ke PMM, Bapak Ibu bisa melalui versi web yaitu guru.kemdikbud.go.id ya. Nah, ini saya akan melakukan simulasi pengisian dengan akun dummy kami, Bapak Ibu ya. Jadi saya akan membuka akun dummy kami ya. Kemudian ini saya masuk sebagai guru ya. Saya akan mensimulasikan untuk pengisian guru dulu Bapak Ibu ya. Setelah masuk ke guru.kemdikbud.go.id, kemudian saya buka PMM, saya memasukkan akun. Jangan lupa Bapak Ibu, kita untuk masuk ke pengelolaan kinerja ini dengan menggunakan akun Belajar ID ya. Jika Bapak Ibu ada kendala dengan akun Belajar ID, maka bisa disampaikan ke pusat bantuan ya. Karena bisa jadi ketika kita klik di sini, maka akan terjadi error ya kalau akun belajar kita belum bisa masuk ke fitur tersebut. Contohnya ini ya. Nah, ini berarti kalau terjadi seperti ini, sementara sudah yakin bahwa ketika masuk itu kita menggunakan akun Belajar ID, maka silakan klik ke pusat bantuan ya. Kemudian klik pusat bantuan. Nah, nanti silakan di sana disampaikan nama lengkap, email, perihal, jenis penggunaan, dan lain-lain. Silakan ini diisi, kemudian nanti akan mendapatkan respon. Biasanya dalam waktu 3 harian ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan semakin cepat, tetapi kalau misalnya sampai 3 hari belum terrespon, silahkan Bapak Ibu bisa mengulangi untuk menyampaikan ke sini, kemudian dikirim ya. Dan ini jam operasionalnya di hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 18 Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Ini saya masuk ke pengelolaan kinerja ya. Saya masuk ke pengelolaan kinerja. Tampilan di akun guru seperti ini Bapak Ibu. Pengelolaan kinerja guru periode 1 sampai 31 Januari ya. Nah, pengelolaan kinerja ini di bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Jadi 6 bulan Bapak Ibu, periode 6 bulanan. Nanti di bulan Juni Bapak Ibu akan membuat lagi gitu ya. Rangkaian pengelolaan kinerja terjadi 2 kali dalam setahun. Kalau misalnya Bapak Ibu klik selengkapnya, nah nanti akan diarahkan ke informasi-informasi ini gitu ya, terkait pengelolaan kinerja. Baik, saya klik mulai Bapak Ibu. Nah, di sini jika data Bapak Ibu belum sesuai, silakan diedit ya, edit data ya. Mungkin namanya belum sesuai, status kepegawaian ya, kemudian pangkat dan golongan, ahli jenjang jabatan.
Nah, nanti Bapak Ibu untuk penggunaan SKP ini disarankan dilakukan oleh ASN dan dianjurkan juga untuk non-ASN. Nah, untuk yang non-ASN seperti P3K, bagaimana untuk jenjang jabatannya? Ini menyesuaikan yang ada di kontrak kerja perjanjian Bapak Ibu. Ya, nanti bisa dicek di sana atau di My ASN. Silakan dilakukan sinkronisasi data. Jika sudah sesuai, kemudian simpan dan klik data sudah sesuai, ya. Nah, seperti yang ada di catatan ini Bapak Ibu, pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit 1 kali saja ya, terutama di jenjang jabatan Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya sudah diklik data sudah benar, ternyata kok masih salah, silakan melakukan sinkronisasi data di Dapodi kembali, kemudian ajukan ke pusat bantuan, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk masuk ke sini, silakan Bapak Ibu untuk memulai perencanaan memilih satu indikator dari pengembangan kompetensi yang ada di sini. Untuk indikator-indikator yang ada di sini disesuaikan dengan rapot pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Prioritasnya adalah pilih untuk indikator yang masih berwarna merah atau kuning ya. Kalau memang di rapot pendidikan Bapak Ibu tidak ada warna merah, warna kuning, berarti tidak ada yang perlu prioritas diperbaiki, maka silakan meskipun sudah hijau itu dipilih. Nah, kebetulan akun saya ini tidak terhubung ke rapot pendidikan manapun sehingga semuanya berwarna sama gitu nggih Bapak Ibu. Ya, saya akan memilih untuk indikator disiplin positif ya. Saya ke pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu, saat ini kebetulan kita masuk ke indikator pengelolaan. Kalau kita cermati di sini mengarah pada butir-butir seperti ini ya, diawali dari meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar ya, seperti ini. Kemudian coba saya kembali ya, saya misalnya ke indikator keteraturan suasana kelas, kemudian ke pengembangan kompetensi. Ternyata di sini pun juga masih ke indikator yang sama ya. Ini kita menunggu untuk ini juga sekaligus sebenarnya kita menunggu perbaikan bahwa masing-masing indikator itu akan diarahkan ke RHK yang sesuai. Namun demikian, meskipun di sini belum mengarahkan ke indikator yang mana untuk RHK yang sesuai, Bapak Ibu sudah tetap bisa mengisinya gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai tanggal 31 Januari nanti. Saya ulangi, ke penyusunan rencana kerja, saya akan memilih indikator disiplin positif, kemudian lanjut ke pengembangan kompetensi. Kalau kita belum memilih salah satu indikator, maka menu ini belum aktif, Bapak Ibu ya. Kemudian saya klik. Nah, di sini ada informasi dari poin yang kita buat ya, bahwa Bapak Ibu sesuai dengan Perdirjen GTK 7607 silakan nanti untuk perdirjennya dibuka nggih Bapak Ibu 7607 ini butir-butirnya. Kalau mau langsung ke butir-butir kegiatan apa saja ada di halaman PDF 32 ini, poin pengembangan kompetensi. Di sana ada kategori kontribusi terhadap komunitas, kemudian kontribusi terhadap sumber belajar, kemudian non-pelatihan dan pelatihan serta pendidikan. Nah, ada 18 poin kegiatan yang bisa Bapak Ibu pilih. Tadi disampaikan bahwa memilih 32 poin per semester ya, minimal, lebih dari itu boleh. Dan
untuk kegiatan pelatihan, di mana di sana durasi kegiatan pelaksanaan adalah 3-6 bulan, maka poinnya langsung dapat 128 poin. Nah, Bapak Ibu boleh nggak mengambil misalnya guru penggerak angkatan 9 yang nanti kelulusannya ada di periode Januari sampai Juni 2024. Kalau satu kegiatan saja kan sudah 128 nggih. Nah, ini silakan jika akan menambahkan butir kegiatan yang lainnya meskipun secara poin ini lebih dari 128 poin. Pastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang akan Bapak Ibu ajukan ini mampu Bapak Ibu laksanakan dan hasilnya, bukti dukungnya nanti di sana misalnya perlu sertifikat atau laporan. Nah, silakan bukti dukungnya tersebut juga yang bisa Bapak Ibu dapatkan di periode tersebut. Jadi kita tidak bisa mengajukan kegiatan yang kita peroleh di waktu sebelum periode. Misalnya guru penggerak angkatan 8, ini kan kelulusannya sudah di 2023. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu kita masukkan di periode Januari sampai Juni ini, gitu ya. Kemudian kita ke sini memilih kegiatan-kegiatan rencana hasil kerja sehingga total poinnya nanti ini terpenuhi 32 poin. Misal saya akan mengambil kegiatan seminar ya, sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, studi banding lapangan. Ini termasuk seminar ini juga webinar nggih Bapak Ibu. Nah, di sini nanti bukti dukungnya adalah sertifikat ya, bukti dukungnya sertifikat. Nah, misal ini saya ambil satu kegiatan, di sini ada keterangan kurang 28 poin. Maka saya akan mencari poin kegiatan lainnya yang saya yakin saya bisa melakukan, gitu ya. Misal sebagai sebentar, saya pilih dulu Bapak Ibu. Ya. Melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan ya. Nah, ini ternyata poinnya ada 8 poin Bapak Ibu ya, ada 8 poin. Misal saya yakin periode Januari Juni itu saya bisa mendapatkan 2 kegiatan. Nah, ini saya pilih 2 kegiatan. Masih kurang Bapak Ibu 12 poin, katakan saya juga sebagai penggerak komunitas belajar, gitu ya. Kemudian saya akan melakukan kegiatan-kegiatan di komunitas belajar saya. Nah, ini saya bisa mengambil poin ini, Bapak Ibu, mengambil indikator ini, ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan kegiatan minimal 3 kali. Jadi nggak bisa kalau hanya satu kegiatan saja, poinnya 12, itu enggak. Ini satu kesatuan ya Bapak Ibu. Satu kesatuan. Jadi sebagai penggerak komunitas ini ya di rentang 6 bulan itu melakukan kegiatan minimal 3 bulan. Itu minimal 3 bulan. Nah, ini minimal melakukan 3 kegiatan di rentang waktu 6 bulan tersebut. Nah, sudah ya. Ini Bapak Ibu kalau misalnya, ini totalnya 56 Bapak Ibu, sementara tadi kan minimalnya 32. Nah, ini kalau ternyata pada saat pengisian Bapak Ibu ada kegiatan lain, boleh disimpan draft dulu ya. Nanti nggak akan hilang Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan rencana kerja ya. Kita tadi sudah memilih indikator ini, yang disiplin positif, otomatis ini terblok. Kemudian ke pengembangan kompetensi ya. Selanjutnya kita melanjutkan ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini didasarkan pada peraturan yang berlaku ya. Ada kita klik warna peraturan yang berlaku ini nanti mengarah pada tugas-tugas kegiatan apa ya, dan tugas tambahan ini sifatnya opsional.
tidak bersifat wajib untuk semua Bapak Ibu guru, karena ya memang berdasarkan tambahan tugas yang diberikan oleh pimpinan di sekolah Bapak Ibu. Ada yang sebagai guru piket, ada yang sebagai bendahara sekolah, operator dapodik ya. Silakan bisa disimak daftar tugas tambahan sesuai dengan dasar hukum yang ada ini. Misalnya saya sebagai operator dapodik Bapak Ibu. Nah, saya akan tambahkan. Nanti bukti dukungnya apa ketika saya melakukan kegiatan ini? Laporan disertai dengan surat keputusan atau surat tugas dari atasan, gitu ya. Nah, ini satu kegiatan. Misalnya saya selain sebagai operator, saya juga katakanlah saya di jenjang SMP nggih Bapak Ibu, saya juga atau ini Bapak Ibu mencermati jenjangnya apa gitu ya. Ada yang memang tugas tambahan itu mulai sejak SD, ada yang hanya untuk SMP, SMA, SMK, atau hanya untuk yang SMK saja. Silakan dicermati butir-butirnya. Kemudian misalnya saya sebagai pembina ekstra, nah ini saya tambahkan ya. Nanti bukti kegiatan ini juga laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Nah ini bisa disimpan draft atau boleh lanjut ke bagian bisa lanjut ke bagian ke perilaku kinerja ya. Kalau ini sudah sesuai ke perilaku kinerja. Nah, di perilaku kinerja Bapak Ibu diminta untuk mengisi 7 aspek perilaku kinerja yang ada ya. Nah, ini kalau ingin mencermati kira-kira perilaku kinerja itu ada apa saja, bisa diklik selengkapnya Bapak Ibu. Ya, di sini. Untuk berorientasi pelayanan itu ada indikator apa saja, nanti perwujudan perilakunya seperti apa. Nah, silakan Bapak Ibu bisa cermati dulu sebelum mengisi gitu ya. Itu nanti yang akan menjadi perhatian atasan untuk dinilai terkait dengan perilaku kerja Bapak Ibu di periode tersebut. Masing-masing aspek kita hanya diminta untuk mengajukan satu indikator Bapak Ibu ya. Misal memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhi caranya dengan mengidentifikasi kebutuhan ya. Kemudian untuk akuntabel, misal melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Kemudian di sini menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan memenuhi janji dan komitmen ya. Nah, ini kita isikan semua Bapak Ibu. Silakan dicermati dulu tadi ya pada bagian selengkapnya ini Bapak Ibu klik nanti akan muncul. Jadi dibaca-baca dulu sebelum melanjutkan ke pengisian sehingga ketika nanti ke pengisian itu Bapak Ibu sudah yakin akan mengajukan butir yang mana gitu ya. Misal loyal itu terkait menjaga nama baik. Cara menjaga nama baik gimana? Menyebarkan informasi positif. Adaptif apa? Misalnya berpikir proaktif, caranya seperti apa? Mengidentifikasi masalah dan solusi. Kolaboratif seperti apa? Bekerja sama. Bagaimana menerapkannya ya, misalnya bersinergi. Oke. Kemudian sesudah selesai mengisi di perilaku kinerja ini Bapak Ibu bisa ke rangkuman atau boleh disimpan draft dulu gitu ya. Nah, kalau masih mau mengubah silahkan, masih mau mengedit lagi. Ini nanti juga bukti dukungnya adalah ada yang hasil penilaian observasi, ada yang sertifikat ya. Silakan nanti dicek panduannya Bapak Ibu. Kegiatan tersebut bukti dukungnya apa gitu ya. Diklik di bagian cek panduan ini gitu ya. Ini adalah rangkuman kita bahwa Bapak Ibu nanti di dalam periode Januari sampai Juni ya terkait RHK ini targetnya adalah penerapan prinsip disiplin positif ya, penerapan prinsip disiplin positif.
Kemudian di sini ada RHK-nya adalah meningkatkan praktek manajemen kelas. Kemudian target kualitasnya di sini juga sudah ada. RHK selanjutnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Target kualitasnya sudah ada. Dan selanjutnya ini rangkuman berdasarkan dari isian kita tadi. Tetapi ya sudah nggih Bapak Ibu. Jadi di situ ada rangkuman dari awal kita mengisi tadi, memilih praktek pembelajaran sampai dengan keisian perilaku kinerja kita ya. RHK utama kita adalah meningkatkan praktek manajemen kelas yang fokusnya adalah penerapan disiplin positif sesuai dengan indikator yang kita ambil. Kemudian bisa lanjut ajukan Bapak Ibu. Pastikan bahwa data tadi sudah benar semua ya, yang kita isikan itu sesuai rencana kita. Karena ketika kita lanjut ajukan, itu nanti kita tidak bisa mengubah. Yang bisa mengubah adalah di dashboard kepala sekolah ya. Saya coba ya Bapak Ibu, saya klik lanjut ajukan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Jadi biar tidak bolak-balik sih, memang idealnya ketika mengisi itu duduk bersama antara guru dan kepala sekolah, kemudian membuat kesepakatan kira-kira dari rapot yang masih nilai rendah itu akan prioritas memperbaiki indikator yang mana. Tunggu Bapak Ibu. Kemudian bisa klik ajukan. Nah, perencanaan ini sudah diajukan. Selanjutnya diskusi dengan atasan, persetujuan dan penyesuaian dari atasan, lanjut ke kesepakatan lalu laksanakan. Nah, ini kita bisa kembali ke beranda. Kemudian di sini Bapak Ibu kita bisa melihat rencana kinerja. Itu kalau kita sudah mengisi nggih Bapak Ibu, tapi kalau belum mengisi ya tadi berarti melakukan perencanaan. Nah, di sini ada tambahan Bapak Ibu. Tambahannya adalah apa? Ada KOSP ya. Di sini kalau untuk guru ya berarti perangkat ajar Bapak Ibu gitu ya. Untuk dukungan terhadap rencana KOSP ya, terhadap rencana KOSP. Jadi selain dari hasil kerja utama tadi mengikuti menjadi penggerak komunitas dan lain-lain, nanti Bapak Ibu ada tambahan yaitu yang perlu disiapkan adalah KOSP Bapak Ibu ya, KOSP Bapak Ibu. Oke. Nanti untuk kepala sekolah insya Allah juga demikian. Nah, untuk pengisian di SKP-nya kepala sekolah itu baru mulai ada rencananya di tanggal 15 ya Bapak Ibu, 15 Januari ini ya. Kemudian ke hasil kerja tambahan tadi, ke perilaku kinerja yang sudah Bapak Ibu susun tadi. Oke, sekarang saya akan ke akun kepala sekolah Bapak Ibu. Saya membuka PMM ya, akun kepala sekolah pengelolaan kinerja. Ini sudah akun kepala sekolah ya Bapak Ibu. Nanti muncul ke perencanaan guru ya, perencanaan guru. Nah, saya klik ke perencanaan guru. Di sini sudah ada guru-guru yang daftar guru di sekolah kita ya, daftar guru di sekolah kepala sekolah tadi. Nah, mungkin Bu di tempat saya jumlah gurunya itu hanya 60, yang 2 ini sudah pensiun, atau misalnya Bu ternyata ini ada guru yang belum masuk ke akun saya padahal dia secara SK sudah di tempat saya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu silakan menyampaikan ke pusat bantuan ya. Yang pertama sinkronkan Dapodik dulu, kemudian sampaikan ke pusat bantuan Bapak Ibu.
Oke, nah di sini di sekolah Bapak Ibu, kepala sekolah ada 62 guru. Yang perlu disetujui 3, yang belum mengajukan 50, yang sudah disetujui 9, gitu ya. Nah, di sini tadi yang mengajukan adalah yang 23, Bapak Ibu. Tadi kalau akun guru kan ini sudah tidak bisa memperbaiki ya. Namun ternyata ketika diajukan mau melakukan perubahan. Nah, ini silakan dicek. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya saya ternyata salah Pak, saya tidak akan mengikuti kegiatan seminar, saya akan mau menggantinya, atau saya ini batalkan saja Pak, bagaimana? Nah boleh, berarti ini dihapus, nggak jadi melakukan kegiatan ini gitu ya, ya hapus gitu. Kemudian misalnya Pak, saya tadi kan sudah mendapat total poinnya itu sekian gitu ya. Saya kurangi saja Pak, tidak jadi 2 kegiatan untuk mengikuti BIMTEK. Saya kurangi saja karena saya sudah ini dari poin yang penggerak komunitas ini sudah 36. Nah, silakan melakukan penggantian di sini ya. Kemudian ini sudah disesuaikan ke 1 nggih Bapak Ibu, nanti secara jumlah insya Allah sudah sesuai, sudah minimal tetap terpenuhi minimal 32, 8 ditambah 36 ini. Nah boleh disimpan di draft ya, boleh disimpan di draft atau boleh lanjutkan tadi. Saya lakukan lagi nggih Bapak Ibu, tadi kan sudah sampai tahap itu ya, nah di sini bisa lanjutkan. Nah dilanjutkan. Nah ini ada penyesuaian dari atasan. Kalau misalnya mau mengganti ke poin yang lain ya monggo silahkan nanti tinggal diklik saja. Misalnya Pak saya mau berganti ke peserta pelatihan ya, pelatihan mandiri yang ada di PMM itu. Buktinya adalah sertifikat topik ya, ini dengan mengikuti dengan mengunggah aksi nyata sesuai dengan topik pelatihan mandiri yang diambil di PMM. Ini tadi untuk BIMTEK diganti dengan pelatihan mandiri di PMM ya, tinggal diganti aja. Boleh disimpan di draft, boleh ke hasil kerja tambahan. Nah ini juga boleh menambah, ternyata di periode tersebut guru juga ditugasi sebagai bendahara BOS misalnya Bapak Ibu gitu ya, sebagai bendahara BOS. Nah ini bisa diklik kemudian simpan draft atau boleh lanjutkan ke perilaku kinerja ya, perilaku kinerja. Kalau masih mau ada penyesuaian monggo, kalau masih tidak berarti langsung ke persetujuan. Nah sesudah ini boleh kalau sudah sesuai semua nggih, sudah sesuai semuanya, kemudian tinggal klik di sini selain KOSP tadi juga ada tambahan rangkuman kehadiran nggih Bapak Ibu untuk pelaksanaan di sekolah itu seperti apa. Nah, ini diklik setujui Bapak Ibu. Setujui, oke. Nah, nanti di sini sudah di guru 23 tadi sudah disetujui. Saya kembali ke akun guru Bapak Ibu ya. Di akun guru saya tadi sudah disetujui oleh kepala sekolah, kemudian muncul sepakati ya. Sudah sepakat gitu ya, sudah sepakat, kita klik ke cek dulu tadi perubahan-perubahan dari kepala sekolah seperti apa gitu ya, apakah sudah sesuai dengan ajuan kita. Perilaku kerja sepakati ya, saya sepakat, kemudian sepakati. Nah di sini tinggal berarti perencanaan Bapak Ibu sudah dibuat, sudah disetujui sehingga tidak muncul menu perencanaan atau menunggu persetujuan tadi gitu ya, tapi sudah muncul ke ada pelaksanaan kinerja ya, ada lakukan observasi kelas, kumpulkan dokumen dan lain-lain. Nah untuk menu ini Bapak Ibu mungkin belum bisa terisi nggih, karena masih menunggu ya, masih menunggu isi dokumen. Misal saya kok nggak bisa mengisi dokumen ya, mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya Bapak Ibu. Untuk observasi nanti tinggal diikuti saja karena prioritas kita sampai 31 Januari ini, nanti juga masih ke penyusunan SKP dulu. Tapi jika menu di bagian observasi atau menu di bagian pengumpulan dokumen itu sudah
bisa Bapak Ibu lakukan, monggo bisa sambil dicermati kira-kira kalau kegiatan ini saya perlunya dokumen apa gitu ya. Kebetulan untuk akun ini sudah bisa untuk observasi dan dokumen gitu ya, unggah dokumen. Karena memang sesudah disepakati Bapak Ibu selanjutnya melakukan tugas-tugas sesuai yang direncanakan tadi gitu ya. Kemudian untuk yang akun kepala sekolah bagaimana? Di akun kepala sekolah ya sudah disetujui. Nah, kemudian kalau kita ke beranda Bapak Ibu ya sudah bisa melakukan penilaian belum ya? Cek daftar guru. Ya ternyata saat ini untuk penilaian belum tersedia karena memang untuk penilaian rencana masih di bulan Juni nanti. Jadi ditunggu secara bertahap ya Bapak Ibu untuk menu-menu yang belum ada ya, untuk menu-menu yang belum ada. Nah, mungkin itu Bapak Ibu simulasi dari saya terkait pengisian penilaian pengelolaan kinerja di PMM baik oleh guru maupun kepala sekolah yang sementara ini kita baru fokus untuk bagian perencanaannya dulu ya. Insya Allah nanti secara bertahap kita buat tutorial untuk yang observasi, unggah dokumen termasuk penilaian yang masih di bulan Juni nanti. Demikian Bapak Ibu dari saya, terima kasih, mudah-mudahan manfaat dan barokah untuk kita semua. Mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian webinar kita pada hari ini. Jika ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut silahkan kita lanjutkan berdiskusi di Grup Gen Komik Belati Satria Spenda 165. Jangan lupa mengisi daftar hadir, agar segera bisa kami kirimi sertifikat webinar pada hari ini. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu Guru. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.